untuk masa depan bangsa. Dan masih bersama teman-teman Asti dari SMK Nurul Hikmah Jonggol Bogor Timur, betul? Betul. Masih semangat? Masih. Oke. Nah, kalau tadi pada segmen sebelumnya, Asti kan sempat tanya nih, sosial media kalian itu di private atau enggak, di lock atau enggak? Nah, Oriza dan Mae bilangnya di lock ya. Kalau Kania itu dibilangnya enggak di lock, dibuka gitu kan. Nah, sebenarnya manfaat dari sosial media tuh buat kalian itu apa? Kalian pakai buat apa sih seringnya, Mai? Kalau aku seringnya sih buat bikin tugas ya, misalkan nyari-nyari jurnal, nyari-nyari buat riset gitu kan. Terus udah gitu biasanya kalau di media sosial tuh aku misalkan ada materi yang nggak ngerti ya, misalkan kayak matematika, terus kan ada orang bikin video di TikTok kan, itu ada trik yang lebih simpel dan lebih gampangnya gitu kan. Jadi aku kadang kalau belajar dari media sosial justru lebih ngerti. Oh, ternyata kekepoan kamu tuh membuahkan hasil ya. Iya. Jadi buat kamu media sosial itu lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kalau aku sih manfaat ya menurutku. Barakallah. Oke, mantap. Next nih, Oriza gimana? Kalau menurut kamu sendiri? Manfaatnya sih, karena banyak manfaat. aku sama kayak Kamaya juga kan. Terus apa ya, lebih ke kalau aku lagi boring atau bosen gitu kan, aku bisa nonton-nonton kayak di TikTok atau di YouTube gitu. Oke, hai kamu yang berbeda media sosialnya dibuka. Manfaatnya untuk kamu apa? Apakah untuk social branding kamu? Ya, kalau aku pribadi buat membangun social branding atau personal branding karena pengen aja gitu. Aku juga terinspirasi dari media sosial juga, ngelihat orang-orang yang wah keren banget gitu. Media sosialnya tuh bagus-bagus banget gitu personal brandingnya. Dan aku jadi tertarik ke sana gitu. Jadi kayak wah aku pengen nih kayak gini dan kayaknya aku bisa. Dan awal mulanya itu aku membangunnya itu dari media sosial dulu. Jadi aku membangun personal branding di media sosial. Jadi aku mempostingnya itu bukan sesuatu hal yang bersifat gimana-gimana ya, tapi lebih ke kayak prestasi atau ya apa yang aku bisa gitu di media sosial. Oke, jadi sebagai jurnal kehidupan kamu juga ya? Iya, dari betul. situ ya? Betul. Oke, berarti kalau dibilang 1 sampai 10 manfaat media sosial untuk Kania seberapa besar? 8. 8,5. Aku di 9. Wih, 9. Lebih gede lagi. Karena Lebih kan tinggi dong. ya, aku juga nulis juga. Oh, kamu juga nulis? Iya. Terus tulisan kamu apakah di-upload di media Upload juga. sosial? Lebih ke di Instagram atau di apa sih namanya Wattpad gitu kan. Oke. Harus butuh media sosial juga kan. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Alfarel, biasa dipanggil dengan Coki. Saya dari 10 MPLB 4. Menurut saya media sosial itu sangat berguna bagi saya. Karena saya juga punya mimpi untuk pergi ke negara lain untuk belajar di negara lain tersebut. Seperti contohnya Jepang, Rusia, dan Cina. Karena kayak contohnya Cina, kita bisa belajar cara investasi, terus ekspor impor. Dan kalau di Rusia kita bisa belajar caranya tentang survival. Oke. Iya. Nama saya Adnan, saya dari kelas BC JKT 3. Ya, menurut saya tentang medsos itu untuk untuk kehidupan saya itu sangat berguna karena saya itu sama kayak Coki, jadi saya itu suka nyari tentang berita-berita terkini, terus juga ilmu-ilmu yang kayak survival atau ilmu-ilmu masa juga saya kadang suka nonton. Jadi menurut saya itu medsos itu tergantung dari kitanya yang bagaimana memfilter informasi yang ada di handphone kita tersebut. Perkenalkan, nama saya Niza Nugrahini dari kelas 11 MPLB 1. Menurut saya yang tadi kan disebutin manfaat internet itu seperti apa. Kalau dari saya itu lebih banyak sisi negatif yang kita peroleh dari handphone ini. Oke. Yang pertama itu interaksi secara langsung lebih berkurang. Sosialisasi antar orang ke orang itu lebih berkurang. Jadi yang menyebabkan adanya kesepian dan rasa cemas atau stres yang berakibat kecanduan media sosial. Itu sih kayak bikin insecure gitu Kak. Kadang bikin insecure sama kalau misalnya kita ngepost sesuatu gitu. Jadi kayak di komen nih, cuma gitu doang misal. Nah itu bikin insecure, bikin down juga. Jadinya kita yang tadinya mau lebih update atau lebih berkembang lagi justru malah jadi turun. Karena kayak wah penilaian orang ternyata kita tuh gak begitu bagus nih kayak gitu. Nah itu jadi bikin mental juga jadi lumayan Kena ya? Iya kena sih. Dan menurut kamu pribadi emangnya segitu penting ya penilaian orang lain terhadap apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Sebetulnya sih enggak, tapi
cewek dan manusia juga pasti kadang sedikit kepikiran sama omongan orang. Tapi aku pribadi sih sebenarnya lebih ke kayak asal lewat aja. Jadi sebatas buat kita berkaca diri, terus kita balik lagi sama apa yang kita tuju kayak gitu. Oke. Aku kurang ini ya, kayak kata kakaknya kan kayak biasa aja karena cewek. Nah, Kalau aku yang namanya prestasi harus diapresiasi. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang mengapresiasi gitu kan? Wih. Ya kalau misalnya orang itu nggak ada support system atau segala macamnya, emang siapa lagi kalau bukan diri sendiri yang harus nyemangatin kitanya gitu. Oke, jadi misalnya nih Oriza, ketika kamu mengupload sesuatu ternyata yang like dikit, menurut kamu itu akan mempengaruhi postingan kamu berikutnya atau kamu jalan terus aja? Ya pasti sih, tapi kalau kitanya nyerah gitu aja nggak ada ininya dong gitu. Kan semuanya juga butuh proses. Oke, semuanya butuh proses. Nah tadi pada segmen sebelumnya ini sempat ngobrol nih sama Maya. Maya katanya suka mengupload tugas-tugas sekolah kan, nah melalui media sosial. Nah ketika kamu upload itu, respon dari netizen itu ada nggak sih sampai yang akhirnya membuat kamu jadi nggak percaya diri nih? Waduh, tugas aku kayaknya udah oke banget, tapi ternyata yang like cuma segini nih gitu. Pernah nggak di posisi? Pernah banget kan, banyak kelompoknya gitu ya, banyak yang bikin tugasnya yang sama. Menurut aku video aku lebih bagus, tapi justru videonya lebih banyak like-nya. Di situ tuh kadang kesel banget gitu ya. Aku yang bagus gitu. jangan-jangan itu video aku. Iya. Jadi pernah ya, rasanya tertantang atau malah mundur atau gimana, Mai? Enggak sih, kalau aku orangnya cuek ya. Sebenarnya kan kita nggak bisa ngontrol kan apa yang mau orang lakuin, mau orang lain katakan kan. Tapi kan kita bisa ngontrol bagaimana cara kita meresponnya gitu. Jadi kalau aku cuek aja, itu tetap jalan gitu. Menyala abangku. Tangan dong untuk Mai nih. Guys, besok-besok kalau Mai posting di like yang banyak ya. Oh iya. Oke, teman-teman, bagi seluruh perbincangan kali ini, untuk itu jangan kemana-mana, please tetap di program Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa.